ada pernikahan itu, tidak ada pernikahan itu, gitu. Dan kalaupun memang ada orang yang mengaku sebagai istri dari ini ya, kalau misalkan mengenai gosip yang ada saat ini, sebenarnya saya tuh nggak mau komentar apapun, cuma karena ini udah jadi udah menyebar ya, dan juga kan saya punya nama baik saya yang harus saya jaga juga, yang saya nggak mau ada lagi pemberitaan yang buruk tentang saya. Saat ini saya mau bilang bahwa belum ada pernikahan itu, tidak ada pernikahan itu, gitu. Dan kalaupun memang ada orang yang mengaku sebagai istri dari seorang tokoh yang ada di Samarinda, itu harusnya kan konfirmasinya bukan ke pihak saya, gitu, tapi ke pihak bapak itu, bukan ke saya, gitu. Nggak ada pernikahannya, jangan kayak kucing kawin terus. Ya doain aja ke depannya sama siapapun saya, mau sama laki-laki yang manapun saya, yang pasti saya pengen saat itu saya mau mengejar karir saya, apalagi sekarang saya tuh sama beliau, sama bapak tersebut itu kita memang ada hubungan pekerjaan ya, garis bawahi hubungan pekerjaan, karena sekarang kita di bawah satu payung partai yang sama, ya kan? Nah, kita memang terlibat pekerjaan dan saya banyak banget minta, ya apa ya, masukan dari beliau, minta diajari sama beliau. Kenapa? Karena buat saya ini suatu dunia yang baru untuk saya, gitu. Saya pengen kejar karir. Saya pengen, yuk kita tampil di TV, kita memberikan prestasi, memberikan karya, bukan hanya sekedar gosip. Selama ini orang menilai Kalina tuh banyak gosip gini, itu, ini, gitu. Nah, kalau sekarang saya lagi diem, tiba-tiba ada kucuk-kucuk satu perempuan yang berinisial E, yang tiba-tiba ngaku dari suami, bapak, saya manggilnya sama itu bapak ketua ya, itu sama bapak itu, sama beliau ngaku katanya kalau misalkan istrinya istrinya sampai detik ini masih menjadi istrinya. Yang tahu saya bahwa ibu itu masih memiliki suami dan belum bercerai sampai detik ini. Jadi kalau misalkan beliau mengatakan sudah menikah dengan ketua saya, bukti pernikahannya apa? Kok masih memiliki suami dan belum ada ketuk palu, tapi sudah menikah lagi gitu loh. Poliandri dong jatuhnya. Nah makanya saya aja di sini nggak tahu apa-apa, saya juga jadi bingung gitu. Dibilang katanya saya tuh marah-marah, saya dibilang katanya maaf ya, katanya ngedamprat beliau. Bagian mana saya marah-marah gitu? Saya nggak ada marah-marah, kecuali kalau misalkan terus tiba-tiba ada keluar di infotainment tentang diri saya. Saya kaget loh, pembicaraan saya, seperti sekarang deh, Mas Vero sama saya, kita bicara lewat telepon. Ini kita video call, kita lewat Zoom meeting, berarti kan sudah ada kesepakatan dari kita berdua, kesepakatan dari saya yang mengiyakan bahwa ini boleh direkam. Tapi tiba-tiba pembicaraan saya direkam tanpa seizin saya, itu udah melanggar hukum loh. Apalagi disebarluaskan, ya kan? Apalagi disebarluaskan, itu saja sudah tidak baik gitu loh. Itu sudah melanggar hukum. Disebarluaskan itu aja sudah mencemarkan nama baik saya. Perlakuan yang tidak menyenangkan. Saya bisa aja ngesu, tapi sampai saat ini saya masih coba untuk saya pengen dengar permintaan maaf dari beliau karena sudah menjelekkan nama baik saya. Sekarang saya pengen fokus bekerja, saya pengen fokus yang namanya berkarir di politik. Janganlah membuat berita yang seakan-akan kesannya saya tuh menjadi orang ketiga. Garis bawahi, saya tidak akan pernah mau menikah dengan laki-laki yang sudah beristri. Saya tahu bagaimana sakitnya rumah tangga kalau ada perempuan yang grecokin. Saya tahu rasanya. Jadi saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Jadi kalau Mbak itu merasa dia istrinya dari bapak ketua saya, buktiin dong, gitu. Dan juga kalau memang misalkan dia merasa dia itu istrinya, harusnya ngomong sama saya, bukan tiba-tiba langsung ke media. Aduh Mbak, Mas hari gini buat yang namanya pengen terkenal tuh gampang banget, ya kan? Bikin aja sesuatu buat diviralin.
Tapi kalau misalnya viralnya bagus, nah ini kan jelekin nama saya. Kalau mau terkenal bukan begitu caranya gitu loh. Kalau misalkan mau terkenal, yuk misalkan kontribusinya apa sih di dunia entertain atau di politik ataupun di bisnis ataupun apapun itu gitu. Jangan menjelek-jelekan nama seseorang yang saat ini kemarin sudah banyak berita banget tentang saya. Banyak banget berita tentang saya. Dan saya pengen memberitahu bahwa masyarakat bahwa Kalina itu bukan seperti itu. Kalina sedang pengen nih memberitahu bahwa saya sosok Kalina yang beda. Saya pengen anak saya juga bangga. Kalau kayak seperti ini kan, saya juga punya keluarga, saya punya anak. Bapak juga punya anak gitu. Nah, tiba-tiba ada satu perempuan. Maksudnya apa? Mau menghancurkan kita berdua, mau menjatuhkan kita berdua, jangan seperti ini gitu. Ya kan? Nah, waktu itu ada teman saya bilang, nanti ini kayaknya apa namanya tuh, Bapak tuh kayaknya udah punya istri deh. Oh iya gitu. Saya ngomong baik-baik, Mbak nanti kalau misalnya kita ke Samarinda kita ketemu ya, gitu. Kita ketemu ya. Terus dia itu, Mbak istrinya Bapak ya, gitu. Terus dia gitu, dia cuma ketawa-tawa tiba-tiba pas ditelepon ngamuk-ngamuk, loh kok kayak gitu loh. Saya bilang, oh ya udah Mbak, saya minta maaf. Memang ada kata-kata saya minta maaf. Saya adalah orang yang tidak segan untuk minta maaf kalau saya berlaku salah. Tapi selama ini yang saya tahu beliau memang bukan istrinya, gitu. Kenapa harus ngaku-ngaku di saat beliau juga punya suami yang belum diurus perceraian sampai detik ini? Kalau memang dia sudah bercerai sama suami pertamanya, kenapa nggak diurus, gitu loh. Dan setahu saya pun juga ada pernikahan lain selain yang sama yang suami pertama, tapi bukan sama bapak ketua saya, gitu. Jadi gini, kalau misalkan mau dibilang, Mas Vero bilang, terus nanti Kalina ada hubungan apa sama Bapak? Kita nggak pernah tahu ke depannya, ya kan? Kita nggak pernah tahu ke depannya kalau misalkan saya berjodoh dengan siapapun, atau sama Bapak ketua saya sekalipun, mungkin memang Tuhan sudah menggariskan saya jodoh dengan beliau. Tapi kalau misalnya enggak, sekarang ya udah, saya menganggap seperti ya, dia teman, dia seorang tokoh yang bisa untuk saya saya bisa mendapatkan banyak pelajaran di dunia politik dari beliau gitu. Kita ngambil sisi positifnya aja gitu. Enggak, sebenarnya bukannya mengkonfirmasi sebagai istri. Gini loh, temen aku bilang gini, ini kayaknya apa sih namanya, untuk lebih hati-hati aja, takutnya nanti ada kecemburuan apa segala macam gitu loh Mas. Saya mau ngasih tahu bahwa di sini saya hanya pertemanan, hanya pekerjaan. Tapi ternyata memang bukan. Saya ngomong sama bapak ketua saya, bukan, itu bukan istri saya gitu. Oh ya udah, memang bapak ketua itu pernah mempunyai istri sah secara negara dan agama, tapi sudah bercerai, sudah mempunyai anak satu, dan sekarang statusnya adalah duda beranak satu gitu. Nah, kalau kedepannya kita seperti apa, saya nggak mau lagi bilang, nanti, nggak mau, gue nggak mau nikah sama bapak, terus ternyata Tuhan menjodohkan saya sama beliau, sama seperti contohnya kemarin, saya pacaran sama siapa, saya pengen nikahnya sama dia, tapi ternyata Tuhan punya berkenak lain, nggak bisa, Kalina, lu nggak bisa nikah sama dia, kamu harus menikah sama ini, akhirnya pisahlah saya sama beliau, sama yang kemarin ya kan, gitu. Saya nggak mau lagi yang ngomong, oh nggak, pokoknya saya nggak mau sama bapak. Saya menjalani hidup saya sekarang untuk apa? Saya pengen berkarya, saya pengen berkarir, saya pengen mencari uang dengan halal. Saya pengen bisa mencontohkan ke anak saya bahwa ibunya ini bukanlah seperti yang orang-orang di luar bilang, kayak gitu. Kalaupun saya menikah dengan siapapun, permasalahannya sama orang-orang tuh apa, gitu loh. Saya juga pengen ada orang yang bisa memberikan saya tuh saat ini saya pengen ada orang tuh bisa menjadi teman saya sih, menjadi contoh buat saya bahwa yuk kita sama-sama bisa maju. Bukan lagi yang ngomongin tentang gosip apa masa lalu. Aduh udahlah, saya nggak hidup di masa lalu. Saya nggak hidup lagi dengan gosip-gosip, nggak mau gitu. Kita pengen sama-sama maju. Saya ngomong baik-baik. Saya bilang, dia bilang gini, dia follow saya kan, dia follow saya di Instagram. Saya bilang ini, Mbak apa kabar? Makasih ya, salam kenal. Saya bilang gitu, Pak nanti gini. Terus dia tuh nanti kalau ke Samarinda, saya memang kan lagi ada pencalekan di Samarinda. Saya bilang nanti kalau saya ke Samarinda nanti kita ketemu ya Mbak.
"Oh iya Mbak Kalina," udah ngobrol baik, apa segala macam, tiba-tiba kenapa pas ditelepon, kok dia langsung nyerang saya, dan ternyata di-record, dan ternyata direkam, gitu. Nah, terus udah gitu adalah pertanyaan, apa sih nama itu, titipan dari teman saya, "Lu tanya ini, lu tanya ini, lu tanya ini, ada kok buktinya. Lu tanya ini, lu tanya ini." Aku tanya gitu kan, terus udah gitu kalau misalkan dijawabnya enggak, ya udah, gitu loh. Saya bilang, "Ya udah Mbak, kita sama-sama perempuan, saya minta maaf," gitu. Udah, nggak ada masalah lagi. Terus tiba-tiba nggak tahu. Udah gitu saya bilang, "Saya nggak mau mengotori kolom komentar saya." Memang saya hapus. Kenapa? Saya nggak mau ngotorin, saya nggak mau ada fitnah apa segala macam lagi. Kok dihapus? Takut ya kalau ketahuan ngerebut suami orang. Kok kata-katanya kayak gini ya? Gitu loh. Dan itu di kolom komentar yang seharusnya kalau memang balik lagi, kalau benar beliau itu adalah istri dari Bapak Ketua saya, harusnya bukan di kolom komentar untuk menyelesaikan masalah. Harusnya hubungi saya, telepon saya, atau via DM Instagram kalau misalkan beliau tidak punya nomor telepon saya, ya kan? Gitu. Ini kenapa langsung ngomong di komentar, kasih percakapan ke salah satu infotainment, gitu, ngomong ke sana sini, kesannya saya merebut suaminya, ada dasar apa di sini? Dan itu aja sudah melanggar hukum. Merekam pembicaraan itu tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin orang itu udah salah, gitu. Balik lagi, kalau misalkan ada masalah sama saya, langsung hubungin saya. Saya gampang kok dicari taunya. Cari tahu tentang saya tuh gampang. Nah, kalau ini mau apa? Mau menjelekkan kita berdua, menjelekkan saya dengan Bapak, gitu. Mau menjelekkan kami karena kami sekarang berdua sedang sama di bawah payungnya salah satu partai, gitu. Janganlah merusak kita berdua hanya untuk kepuasan pribadi, gitu. Kalau ada masalah hubungi saya, atau langsung kalau ada masalah sama Bapak, ya hubungin Bapak, jangan ke saya.